Betapa indahnya menyapa teman-teman. Saya senang dapat bersatu dengan Anda di seluruh dunia setiap hari Minggu, mendengarkan khotbah yang sama pada waktu yang sama. Allah memberkati teman-teman saya di Rusia, Guinea, Khatulistiwa, Kongo, dan daratan Tiongkok, dan dimanapun Anda berada. Kiranya Roh Kudus mengutus malaikatnya untuk menghibur Anda semua. Dari Jeffersonville, Indiana, dan Tabernacle Branham pada tanggal 6 Juli 2024. Ini adalah saudara hamba Allah, Joseph Branham. Mempelai wanita yang terhormat, hari sudah larut dan kedatangan Tuhan sudah dekat. Pintu sudah tertutup dan waktu hampir habis. Jika belum, sudah terlambat untuk bertanya-tanya, menjadi seperti bulu yang terguncang oleh angin. Telinga yang gatal, inilah saatnya untuk membuat keputusan yang jelas. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi mempelainya? Apakah Allah berubah pikiran tentang firman-Nya? Tidak pernah. Maka kita harus berjuang setiap hari dengan segenap hati dan jiwa kita untuk berada dalam kehendak-Nya yang sempurna. Kita harus menyerahkan diri kita kepada kehendak-Nya dan firman-Nya. Jangan pernah mempertanyakannya, hanya percaya dan menerimanya. Jangan mencoba untuk mencari jalan lain. Terimalah apa adanya. Nabi memberitahu kita dalam pesan ini bahwa seluruh tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah harus menaati firman-Nya agar tetap menjadi Allah. Tetapi begitu banyak yang ingin mengakalinya dan mencari jalan lain. Ketika mereka melakukannya, mereka mendapati diri mereka terus berjalan dan Allah memberkati mereka. Tapi mereka bekerja dalam kehendak-Nya yang mengizinkan dan bukan dalam kehendak-Nya yang sempurna dan ilahi. Sang Nabi membawa kita kembali kepada firman Allah dan memberi kita contoh untuk dilihat, dipelajari, dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak mengubah pikirannya atau caranya. Dia adalah Allah dan tidak berubah. Sekarang, kita perhatikan bahwa keduanya adalah orang-orang rohani. Keduanya adalah nabi, keduanya dipanggil, dan Musa tepat di garis tugas dengan tiang api yang baru di hadapannya setiap hari. Roh Tuhan di atasnya, di garis tugas. Disinilah datang seorang hamba Allah yang lain yang dipanggil oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, seorang nabi yang kepadanya firman Allah datang. Inilah garis berbahaya. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa orang itu berasal dari Allah. Dari Allah, karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Allah berbicara kepadanya dan dia adalah seorang nabi. Tuhan, seberapa dekatkah itu? Bagaimana saya bisa tahu? Padahal keduanya adalah nabi. Keduanya adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipanggil oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, nabi-nabi Allah yang kepadanya firman Allah disampaikan. Keduanya mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin mereka. Mari kita baca dan pelajari beberapa kutipan dengan seksama tentang apa yang dikatakan oleh utusan malaikat ketujuh Allah. Kita menginginkan apa yang dikatakannya, bukan apa yang dikatakan gereja, apa yang dikatakan Dr. Jones, atau apa yang dikatakan orang lain. Kita menginginkan apa yang dikatakan. Demikianlah firman Tuhan melalui nabinya. Musa, sebagai nabi yang ditetapkan dengan firman Allah, membuktikan bahwa dia dipilih untuk menjadi pemimpin mereka pada zaman itu, dan bahwa Abraham telah menjanjikan semua hal itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Musa. Tidak peduli berapa banyak orang yang dibangkitkan dan berapa banyak datang, bagaimanapun Musa lah yang telah Allah panggil. Musa adalah orang yang telah dipilih Allah untuk memimpin umat. Orang-orang lain bangkit dan mengatakan bahwa mereka diurapi. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus juga. Allah telah memanggil mereka untuk memimpin juga. Tetapi Musa adalah pemimpin yang dipilih Allah atas kehendak-Nya yang sempurna
untuk memimpin mereka. Tetapi ketika orang-orang tidak mau berjalan dalam kehendaknya yang sempurna, Dia memiliki kehendak yang mengizinkan. Dia akan membiarkan Anda untuk berjalan. Perhatikan, Dia mengizinkannya, baiklah. Tetapi Dia akan membuatnya berhasil untuk kemuliaannya dalam kehendaknya yang sempurna. Sekarang jika Anda mau, tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam kehendak Allah yang mengizinkan. Mempelai wanita sejati ingin berada dalam kehendaknya yang sempurna setiap saat, berapapun harganya. Ada begitu banyak ketidaksepakatan, pemikiran, kebingungan, opini tentang pentingnya memutar kaset. Kita semua tahu bahwa ini adalah masalah yang membuat para pengikut pesan terpecah saat ini. Kita tahu bahwa mempelai wanita harus dan akan dipersatukan bersama. Itulah firman. Ada orang-orang yang dipenuhi roh dan dipanggil Allah di dalam gereja saat ini. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Allah, yang dipanggil untuk mengkhotbahkan pesan ini. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat kita setujui. Bagaimana mereka dapat menjadi orang-orang yang mempersatukan mempelai wanita? Dapatkah kita bersatu di sekitar pelayanan mereka? Sesungguhnya, mereka dipanggil untuk memimpin kawanan domba mereka. Tetapi pimpinlah mereka kembali kepada rencana awal Allah. Pemimpinnya, nabinya, bukan pelayanan mereka. Jika mereka tidak mengajarkan Anda bahwa suara dalam kaset-kaset itu adalah suara yang harus Anda ikuti dan harus Anda percayai sebagai suara yang paling penting yang harus Anda dengar, maka itu hanyalah kehendaknya yang mengizinkan. Jika mereka mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah suara yang paling penting dan mereka benar-benar mempercayainya, maka bagaimana mungkin mereka tidak press play setiap kali Anda bersama? Jika Anda ingin yakin, pasti bahwa Anda berada dalam kehendaknya yang sempurna, hanya ada satu cara pasti, yaitu dengan mendengarkan suara Allah yang dibenarkan dalam kaset-kaset tersebut. Hal pertama yang Anda tahu, sebuah kaset jatuh ke rumah mereka, itu dia, kalau begitu, jika dia seekor domba, dia akan datang dengan sendirinya. Jika dia kambing, dia menendang kaset itu keluar. Aku harus pasti, saya tidak bisa dan tidak akan mengambil resiko sekecil apapun dengan tujuan kekal saya. Saya tahu suara dalam kaset-kaset itu adalah suara Allah kepada mempelai wanita. Saya tahu suara itu tidak membuat kesalahan. Saya tahu itu dibenarkan oleh tiang api. Saya tahu itu adalah Dia yang Allah pilih untuk memimpin mempelai wanita. Saya tahu bahwa suara itu adalah satu-satunya suara yang dapat dan akan menyatukan mempelai wanita. Saya tahu bahwa suara itu akan saya dengar berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Saya harus press play dan mendengar suara itu. Anda diundang untuk bergabung bersama kami pada hari Minggu ini pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville, sebagaimana kami mendengar 65-0418E. Apakah Allah pernah berubah pikiran tentang firman-Nya? Saudara Joseph Branham. Kami akan memulai pesan ini dengan paragraf 65. Ayat kitab suci untuk dibaca sebelum mendengarkan pesan. Keluaran pasal 19, Bilangan pasal 22 ayat 31, Matius pasal 28 ayat 19, Lukas pasal 17 ayat 30, dan Wahyu pasal 17. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati dan salam. www.svfellowship.info dan www.branham.org.